Oh iya, Hah? kita bahas Osama Ranking deh kalau gitu. Gimana? Boleh. Udah nonton episode 20? Aku nahan diri buat nonton Osama Ranking. Aku baru nonton episode 2 udah nangis. Sama Pak. Yang waktu mau angkat pedang kan? Iya. Hei. Aku merinding, nangis gitu kan. Aku bilang waktu lihat ini anime bagus. Nanti aja aku tonton. Tunggu semua tontonanku kelar. Baru aku mau nonton itu. Di saat semua anime pengen grafis yang sangat realistis kayak mapa segala macam, bikin grafis bagus-bagus, tiba-tiba Osama Ranking muncul sendiri dengan gambar yang aneh sendiri, tapi cerita dengan musik yang nggak main-main. Ngeri. Tapi kalau kamu mau tahu, karakter Osama Ranking sengaja dibikin kayak gitu emang untuk desain karakter di animenya. Tujuannya apa? Biar mudah dianimasikan. Karena simple toh, kalau kalian. Iya, simple banget. Hasilnya dari desain karakter simple itu animasinya bagus. Karena si animator udah perlu gambar detail-detail. Iya. Berarti effortnya pindah ke animasi bukan ke kualitas gambar ya? Bukan kualitas desain karakternya. Iya. Otaksi juga bang, desain karakternya simple, main di cerita. Iya bener. Betul. Mainnya di cerita kan. Gue dapat banget, malah gue nonton episode 1 tuh langsung gue dapat, oh ini anime yang gue pengen nonton nih. Lihat supir taksi ngebawa penumpang, tiap penumpang punya masalahnya sendiri. Wah ini nih anime yang pengen gue nonton nih. Baru episode 1 langsung ke hook gue. Gue sama sekali nggak tahu kalau di ending tuh bakal ada plot twist. Sama sekali tidak tahu. Sama aku juga kayak aku lupa. Kau kalau nonton di Netflix ada tuh namanya Midnight Dinner kalau nggak salah. Jadi Midnight Dinner itu ceritanya tentang ini orang punya toko makanan. Jadi pelanggannya itu ya punya masalah sendiri-sendiri. Jadi kayak cerita masalah-masalah pelanggannya gitu. Aku kira Otaksi bakal kayak gitu. Ternyata semuanya punya benang merah, semuanya berkaitan. Dan akhirnya ya jadilah itu misteri yang perfect. Apalagi kalau lu ngikutin audio dramanya. Lu ngikutin gak audio drama? Enggak. Aduh itu lebih mind blowing lagi sih. Aku belum tertarik mengikut audio drama. Aduh, audio dramanya itu lebih mind blowing lagi dan itu connect ke ending animenya. Jadi endingnya, kalau lu rasa endingnya tuh sudah bahagia, sebenarnya tidak. Itu ada yang lebih dark lagi sebenarnya, cuma nggak kelihatan aja di anime. Lebih detailnya maksudnya. Iya, gue kasih satu contoh deh. Lu nyadar gak di ending tidak ada? Nyadar gak? Iya. Di ending gak ada. Itu dijelasin tuh di audio drama. Itu dijelasin di audio drama. Kenapa? Spoiler please. Kalau kau nggak mau nge-spoiler ke chat, tolong kasih ke DM aku aja. Oke, gue chat deh. Anjing. Itu dijelasin di audio drama. Makanya kenapa di ending si kucing pegang bolpen. Iya. Padahal kalau lu notice bolpen itu terakhir kali ada di dalam warung. Bolpen itu terakhir kali terlihat ada di dalam warung. Itu dijelasin tuh di audio drama tuh. Dijelasin. Aku bakal berasumsi movie-nya nanti itu berdasarkan audio drama. Bener. Dicampur. Bener ya? Gue yakin banget bakal disatukan. Dari berbagai POV. Ya dari berbagai point of view. Rumornya bakal recap, tapi endingnya bakal terjawab. Endingnya kan nggak terjawab nih, apakah hidup atau tidak? Katanya di movie itu bakal terjawab nanti di movie. Ending rumornya seperti itu. Jadi semua yang di audio drama segala macam bakal disatuin dan klimaksnya bakal ada di movie. Oke. Film Otaksi. Kalau yang penasaran Otaksi, itu spoiler, tapi karena aku yang minta, makanya aku bilang jangan spoiler di voice kayak gini, ntar di chat aja biar kalian gak ke spoiler. Tapi aku ngerasa Otaksi itu anime bukan underrated karena rate-nya udah cukup bagus ya. Kalau aku pikir-pikir, cuma tidak populer saja. Gua rasa sih ketutup sama Furinya. Kan banyak yang gak suka Furi. Gue gak mau nonton karena Furi. Temenku gak mau nonton karena Furi, bener. Padahal dia belum tahu ada kacang ada sesuatu di balik semua itu.
Ada udang di balik batu, Iya. anjay. Itu makanya gue terkesima banget dengan ceritanya Otaksi. Atau gini deh, aku kasih fun fact deh untuk Otaksi. Lu nonton official musiknya Otaksi nggak? Nonton. Official musiknya itu rilis sekitar 1 atau 2 bulan sebelum animenya rilis. Nah, di official musik itu sebenarnya udah nge-spoiler ending animenya. Aku kok nggak sadar ya? Coba nonton ulang deh. Nanti perhatikan di bagian kaca mobilnya Odokawa. Itu sebenarnya sudah ngasih spoiler tuh. Makanya semua orang yang habis nonton pas ngelihat official musiknya yang opening, itu orang langsung komen. Ternyata selama ini kita udah kena spoiler ya, tapi nggak nyadar. Itu gilanya Otaksi tuh. Itu di menit keberapa? Nonton aja nanti perhatikan kaca mobilnya Odokawa. Di situ nanti diliatin ada terjadi sesuatu. Kaca depan? Kaca atas mobil. Lu perhatikan aja penumpangnya. Oh, keren banget, Pak, Otaksi. Detail-detailnya itu yang bagus. Emang mesti teliti nonton Otaksi gitu. Wibu veteran ya nonton Darling in Front X yang ceritanya berat. Gue malah nggak seneng nonton Mecha loh. Darling in the Franxx itu ceritanya berat, agak berat, dikit. Tapi diselesaikannya dengan cara yang sangat tidak berat, dengan cara yang ringan banget. Pada dasarnya mereka ingin mengetahui musuhnya siapa. Pada dasarnya kayak gitu kan. Terus habis itu ujung-ujungnya, wah ternyata yang di sini bukan musuh kita. Ternyata musuh kita alien. Mari kita lawan alien. Musuh di bumi habis, lawan alien. Apa yang berat dari itu? Sama dong berarti. Waifu jadi dinosaurus di luar angkasa. Apa yang berat dari itu? Kenapa? Berarti kayak Evangelion tapi versi lebih gampangnya itu. Evangelion versi lebih ringannya Evangelion ada di Darling in the Franxx. Gue malah nggak tertarik sumpah sama sekali. Aku bakal sarankan kau nonton Evangelion kalau emang lagi ngerasa down. Nanti makin down. Enggak. Aku malah jadi lumayan bangkit gara-gara itu. Kayak aku lebih ngerasa hidupku ternyata ada maknanya gitu. Really? Anime seberat Evangelion? Setidaknya aku perlu nonton itu sekali seumur hidup. Itu kenapa aku nyarankan orang buat nonton Evangelion. Gue pengen nonton cuma di Netflix 1,5 speednya, aduh. Ya itu sulit. Tolonglah, musuh Indonesia, ayolah Evangelion. Speed 2 gue masih kuat. Speed 1,5 udah anime kayak gitu. Speed 1,5 batin ini tersiksa. Muse gak bakal dapat. Evangelion itu cuma bisa ada di Netflix karena yang jadi Evangelion itu kan punya Gainax. Gainax itu udah bermasalah banget studionya. Ya korup lah apalah, ini tuh bawa kabur duit anggota gitu kan. Terus habis itu mereka ngasih harga Evangelion tuh agak mahal. Yang berhasil ngunci itu cuma Netflix. Aku lupa harganya berapa juta dolar mereka kasih, atau berapa ratus juta dolar, atau mungkin miliar dolar buat bayar itu biar tayang di Netflix. Kalau itu yang ada di berita yang gue baca, cukup mahal buat ngebawa Netflix buat tayang di luar. Dan yang bisa dan punya kapital yang gede cuma Netflix, punya duit gede maksudnya. Itu kenapa aku nyarankan Evangelion. Pada dasarnya karena itu doang sih. Kalau kau nggak mau ya nggak masalah. Tapi emang Evangelion juga agak niche buat orang yang lagi masa edgy-edgy-nya juga. Ya begitu. Masalahnya entah kenapa mereka tuh selalu kayak politik, dan politiknya tuh pasti nyebelin banget loh. Itu yang gue kesel banget dari cerita-cerita mereka. Iya. Politik kadang-kadang politiknya nggak worth it untuk diikutin. Dan ya biasa aja gitu. Kadang-kadang kompleks, kadang-kadang emang nggak worth to watch. Saya hanya ingin kebahagiaan. Aku hanya ingin melihat banyak karakter bahagia, itu aja. Cukup. Bodoh amat sama politik-politik terlalu ribet. Ini harus dikorbankan lah, ini harus menikah sama inilah, NTR lah, segala macam persen. Aku sebenarnya nggak terlalu masalah sama karakter banyak mati apa segala. Pada dasarnya aku suka sama
yang dijual dari cerita kan biasanya konflik. Konflik itu belum tentu hal yang buruk. Misalnya Takagi dan Nishikata, mereka kan, oh ayo kita berduel gitu. Ternyata si Takagi di situ diam-diam mau mengungkapkan rasa cintanya ke Nishikata tapi nggak berani gitu kan. Itu kan konflik. Itu juga konflik. Pada dasarnya kan dia jual konflik. Mau konfliknya konflik batin yang sakit hati atau enggak, kalau konfliknya bagus pada dasarnya aku bakal ngikutin daripada konflik-konflik politik yang nggak penting-penting amat gitu. Kalau mau politik yang enak mah yang ini, yang ada di Muse itu, apa sih namanya aku lupa, yang membangun kerajaan yang berhutang gitu. Oh itu gue baca komiknya sih, animenya belum gue tonton. Itu politiknya sederhana. Iya, politik sederhana itu masih membahagiakan lah istilahnya. Nggak Dan bikin ada pusing. waifunya. Dan Ya, ada benar sekali. Iya tentunya. Benar sekali, dan sudah pasti tidak mungkin ada enter-enteran, jelas. Gak ada enter-enteran. Musim ini kau ikutin apa aja? Gue jujur cuma sama ranking. Gue tipe orang yang maraton, bukan tipe orang yang ngikutin mingguan. Udah capek gue ngikutin mingguan. Oke. Kimetsu no Yaiba udah selesai. Wah, gue malah ngantuk nonton Kimetsu no Yaiba loh. Aku suka animasinya sih. Animasinya emang top tier sih. Terus ceritanya itu benar-benar simpel. Kayak bahkan kok bisa ngejelaskan ke kakek nenekmu gitu. Ini ada orang, dia itu tugasnya ngeburu iblis. Kan jelas tuh mana baik mana jahat ya kan. Simpel kan? Iya. Udah kayak gitu. Makanya aku suka, dan ditambah lagi animasinya yang bagus untuk cerita yang kayak gini. Attack on Titan aku suka. Konflik batinnya sih aku suka. Desert Darling. Terus Tensai Oji yang bangun kerajaan berhutang itu. Terus lagi jelas Takagi-san karena ada Takahashi Rie juga di situ. Itu sudah season 3 loh, gila. Kenceng banget adaptasinya. Bro, di Takagi fan service-nya banyak. Lagu ending yang nyanyi Takahashi Rie. Seiyunya yang nyanyi. Lokasi animenya ada di tempat nyata. Belum lagi isinya teasing-teasing. Iya. Itu fan service banget. Itu kenapa fan service terbaik itu ke Takagi untuk sekarang. Makanya kencang sampai season 3. Animasinya simple, cuan. Ya udah, silahkan lanjutkan sampai season 3. Bahkan ada movie-nya gitu. Anime remeh-temeh. Iya, anime remeh-temeh kayak kagak bisa dapat season 1 sampai 3 plus movie. No Game No Life mana? Nggak ada. Nah itu tuh, anime sekarang tuh kayak gampang banget dapat adaptasi loh. Anime lama tuh kasihan. Orang-orang yang ngikutin anime sekarang tuh mulai banyak. Karena penyebar anime kan sudah gampang banget diakses ya. Kayak udah ada Netflix, udah ada Funimation dan Crunchyroll pun udah merger. Jadi library mereka itu bakal sama. Itu perpolitikan duit di sana lah ya, itu bukan urusan kita juga. Jadi akses anime gampang, orang udah mulai banyak ikutin, apalagi di tengah pandemi orang pada bosan nonton apa? Drakor sudah habis, lanjut nonton anime. Mantanku pun nonton itu Kimetsu no Yaiba. Makanya dia ini tiba-tiba dari K-pop dari drakor tiba-tiba nonton Kimetsu no Yaiba. Coba suka dia akhirnya kan nyari anime lain. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di tempat kami. Selamat datang calon-calon wibu. By the way, Boku no Hero Academia lancar banget ya hidupnya ya, sudah season 6. Cuan bang, cuan. Gila. Salah satu anime yang mungkin perjalanannya paling mulus tuh, Boku no Hero Academia. Iya, betul. Karena di luar, di bule-bule yang dimana mata uangnya US dollar yang gede banget ya, currency-nya dibandingkan Jepang, itu rame. Terus figurnya juga laku. Cuan pak di US pak. Ngeri, gue kalau ngelihat Boku no Hero Academia ini bukan anime tahunan nih, tapi
lancar banget hidupnya, itu kasihan banget ketika dibandingkan dengan No Game No Life. Iya, Sedih banget. No Game No Life secara visual ribet. Iya kan, kalau kau pikir-pikir, No Game No Life bikin lingkaran sihir, bikin ini, bikin itu gitu. Ya ribet jelas, tapi ya meskipun begitu, ya dia bakal susah gitu buat dapat ini season lanjutannya karena animatornya butuh waktu yang lama. Apalagi nggak terlalu cuan ya. Udah effort besar nggak terlalu cuan. Belum Ya wajar lah. tentu cuan gitu. Wajar banget kalau misalnya jadi priority paling bawah. Bagaimana pendapat lu tentang X-Arms? X-Arm itu aku nggak tahu ya. Ini semoga perkataanku tidak benar. Jadi ada beberapa anime itu sengaja dibikin. Jadi kayak semacam asuransi. Kalau misalnya ini anime nggak laku, ntar company-nya dapat duit. Jadi asuransi kayak gitu. Jadi X-Arm memang sengaja dibikin jelek. Dan juga X-Arm. Jadi ada 2 anime yang busuk banget kan. Salah satu X-Arm. X-Arm itu dibikin sama orang-orang yang sama sekali tidak punya pengalaman di animasi 3D. Nggak ada orang yang pernah berpengalaman di animasi 3D di sana. Kamu berharap apa dari itu? Nggak ada kan? Dari lighting mereka buruk, dari animasi shadernya mereka buruk juga. Apa yang bagus dari sana? Nggak ada. Kalau misalnya, tapi di Muse rame yang nonton. Mereka nonton cuma for the sake of meme. Itu sebenarnya itu narasi itu gue yang buat loh. Kan gue bikin konten sarkas X-Arms. Oh anjir, aku nggak tahu. Pokoknya salah satu sarkas gue adalah karena yang nonton banyak di Muse Indonesia, artinya X-Arms sangat diakui dan sangat diapresiasi oleh orang Indonesia. Itu salah satu poinnya. Itu bentuk sarkas gue, artinya kan gue bermaksud sebaliknya kan. Nih, dan juga yang ku yakini adalah harga untuk anime X-Arm itu murah mampus. Jadi kalau kamu mau tahu, biasanya entah itu anime, entah itu film, biasanya mereka belinya dalam tanda kutip per paket. Jadi misalnya kok nggak bisa tuh beli cuma, aku mau satu anime ini dong, aku beli lisensinya. Oh nggak bisa, kalau kamu beli ini sekalian beli sama ini harganya lebih murah kok gitu. Biasanya kayak gitu. Itu di film atau di anime kurang lebih cara kerjanya mirip atau mungkin sama. Tapi hanya Tuhan dan orang-orang petinggi sana yang tahu. Iya. Aku berani bilang X-Arm ini harganya murah. Karena harganya murah dan banyak yang nonton, otomatis banyak ads, banyak iklan. Dan aku berani yakin kalau X-Arm adalah anime yang cukup menghasilkan cuan di Muse Indonesia. Bagaimana tidak cuan? Banyak yang nonton cuma buat nge-maki. Banyak yang nonton, banyak yang komen, engagement. Iya benar banget. Iklan, of course. Benar banget. Nah, satu hal yang paling memeable dari X-Arms itu tuh si sutradaranya. Kenapa? Sutradaranya tuh pernah ngomong dalam sebuah wawancara. Dia ngomong nih, kami menjanjikan sebuah anime yang sangat realistis. Apa yang realistis dari itu? What the? Itu meme banget sumpah. Itu sampai postingan itu gue cari sumbernya, aslinya itu sudah tidak dapat. Orang kita juga kemungkinan bakal setuju kalau antara anime dulu dan anime sekarang itu oke, memang kalau secara visual karena sekarang kan udah dibantu sama compositing dan sebagainya. Tapi yang dulu itu animasinya lebih bereffort daripada yang sekarang. Kalau dulu, karena dulu jumlah anime yang dibikin gak banyak. Sekarang satu musim udah berapa anime? Bisa 20-30. Banyak banget. Nah, itu kenapa aku berani yakin kualitas anime menurun. Sedangkan animatornya tidak bertambah kan. Ayo, gimana itu? 13 kali 3 berapa? Oh, 39. 39 harusnya. Iya, 39 benar.
39 anime dibuat dalam musim ini. 9 coy. Gimana coba? Capek lo tuh kalau harus Makin ngikutin lama, semua. makin lama makin bertambah. Di animatornya tidak bertambah banyak. CGI jawabannya. CGI jawabannya. Oke, itu tadi obrolan lagi-lagi collab tak terduga sama YouTuber lain, guys. Kemarin kita collab sama Animania, tak terduga kali ini sama Admin Yami. Ada apa ini? Apakah gara-gara saya mau ke Bali? Let's go Bali. Tetaplah di Jalan Naga. Oke, itu saja. Thank you semua yang udah nyawer. Thank you. Dan bye-bye. As if my conscience doesn't disobey. You'd never